Supportnya yang paling enak Hilda lah. Udah. Hilda tabrakin ke arah Joy di awal. Atau kalau emang dia mau main yang strong di depan, Terisla juga masih open. Dan ternyata adalah Povius. Oke, di sini 3 jam sih, 4 dash, wow. Joy, Ruby, Martis, Moskov. Yap. 4-4-nya bisa nge-trigger Demonic Force. Ini Demonic Force akan menjadi ultimate yang sering muncul nantinya. Iya, soalnya banyak banget source yang bisa trigger dari Demonic Force-nya. Dan tapi untuk landing di awalnya kayaknya bakal tinggal-tinggal terus sih sama Joy ya. Mobilitasnya Joy jauh banget drastis bedanya sama Povius. Pasti. Di awal, mungkin di 1 sampai 4. Bahkan di level 4 pun menurut gue masih belum bisa ngelawan sih. Oke. Ini sebenarnya dengan 4 magical yang dimiliki oleh Gigslade Junior. Teman-teman dari Arek Lisena bakal coba bermain dengan Athena Shield. Bermain dengan Guardian Armor. Tough Boots akan menjadi jawaban untuk menjadi counter item yang dipunyai. Tapi dengan Gigslade mereka benar-benar sangat kuat dari segi damage, terutama dari Lilia, Karina dan juga Kari. Oke, Moskovnya ketahan nih sama Karina. Ya kita tahu Dance of Blade itu bisa nahan dari basic attack. Dan here we go di game ketiga kita match point. Untuk kedua tim di match ketiga kita antara RRQ Sena yang berhadapan dengan Gigslade Junior. Kedua jungle sama-sama start di orange buff. Yes, tapi slowly agak sedikit lumayan terhambat dari segi patternnya melakukan farming area orange buff. Untuk masalah dari Lito Wanderer bakal coba untuk dikacangin begitu aja. Karena dari slowly itu juga dengan Exort sama-sama memilih untuk mengambil ke arah purple buff. Dan lihat bagaimana Okta bersama Bear, Elzura dan juga Rapture, 2 penggawa masing-masing tim bakal coba untuk backup Donra Walking. Sudah mulai di pop up tapi Exort dalam ancaman dan lihat bagaimana Exort mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi di sini lain bakal sulit banget dan slowly take the first blood untuk sosok Exort. Tapi Rapture ada yang sedikit bermasalah darinya dan double kill langsung bisa diamankan oleh Slowly. Waduh, Flickernya licin tangannya licin. Iya. Licin ya. Karena tadi gamenya kan lama, jadi tangannya agak licin. Salah flicker tadi. It's okay. Gak masalah, masih early game. Dan ini informasi penting sebenarnya untuk RRQ di mana Torch yaitu flicker dari Rupture juga udah dibuang. Walaupun memang sebenarnya dari RRQ itu lebih banyak loh kalau ngebuang skill. Dia ngebuang flicker dari Ruby. Dan dia juga ngebuang flicker dari Okta gitu kan. 2 source flicker yang penting banget nanti di tahap pertama. Ya, walaupun ya bisa dibilang cukup untung karena dapetin 2 poin kill sekaligus ya. Terhadap orang-orang penting juga. Nah, ini di bagian atas Renesmee dan juga Pranata memilih untuk bermain sabar. Untuk bermain lebih tenang lagi. Karena bakal berbahaya kalau misalnya mereka harus ditumbangkan. Saat yang bersamaan Elzura. Entah dari mana datangnya, dia berada di area belakang, bisa disikat habis oleh Dawn. Tapi lihat, dengan adanya slowly, tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan, berhasil mengamankan turtle yang pertama. Seperti di game pertama, game kedua. RRQ Sena bermain dengan dominasi tinggi. Tapi, disiplin juga harus tetap terjaga bagi mereka. Benar-benar. Dan lagi-lagi Joy dan Povius, seperti yang gue bilang tadi, memang susah banget di awal Joy ini buat dikejar sama Povius. Ya, seandainya level 4 nih, Rhythm Joy, nge-trigger Demonic Force, dipencet nih. Dipencet lah, katakan Demonic Force-nya dipencet. Tetap nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya Don tinggal jalan biasa aja lari. Karena larinya Joy itu kenceng. Bukan mengandalkan dash-nya doang. Mungkin kalau one-one iya. Dia bisa kenceng karena memang lompat-lompat terus. Tapi beda sama Joy. Oke, kali ini dari Bear sendiri garis depan. Berikan pressure tersendiri bagi Rapture. Begitu juga terhadap Exort. 3 poin kill sudah dikantongi oleh RRQ Sena. Menandakan bahwa mereka lebih unggul-unggulin dari segi gold. Mereka unggul bahkan sekitar 1.400. Yang membuat dari item dari RRQ Sena bakal lebih mumpuni. Cuman, merespon dengan hal tersebut, Exort bakal menuju ke area atas bersama dengan Renesmee. Ada Rapture juga yang udah berdiri di area remputan dan siap melakukan flicker dan juga satu Divine Judgment. Tapi Bear seperti udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Ditarik begitu saja dengan Divine Judgment, tapi Cold Altar di saat yang tepat dari Okta membuat serangan yang dibangun oleh Gigslade Junior seakan sia-sia. Oke, perbandingannya Divine Judgment sama Altar ya. Untuk cooldown di awal sama-sama lama dan Adam kali ini yang coba untuk dikejar di bagian bottom lane. Rhythmnya ke-trigger, Demonic Force-nya defensif Demonic Force namun tidak bisa kemana-mana sepertinya. Masih bisa ngedodge dari Decimate tapi tidak bisa bertahan lagi dari Adam harus tumbang. Tapi di bagian atas sepertinya pertempuran masih bisa terjadi. Spear of Visery dari Pranata memukul mundur dari Rapture-nya. Bahkan
belum ada pergantian, belum ada pertukaran point kill yang dihasilkan oleh Geekslate Junior. Dan tadi Slowly ini bener-bener bermain masih sama agresifnya ya. Iya, objektifnya nggak kendor sama sekali loh ini dari Slowly. Dia 2 buff dapetin dari musuh dua-duanya sepertinya. Karena dari Exort-nya lumayan ketinggalan level ya. Bisa dibilang level 6 berbanding dengan level 8. 2 level perbandingannya. Wow, banyak banget. Tapi seperti Exort nggak bakal tinggal diam. Dia coba untuk memancing keributan di arah Turtle. Turtle bakal coba dikeluarkan Elzura dengan Black Shoes. Tapi kali ini Exort yang berhasil ngamanin ke arah Turtle tersebut. Ada Spear of Destruction dari sangat jauh jaraknya. Hanya memberikan informasi karena berbondong-bondong teman-teman dari Geekslate Junior memilih untuk mundur ya. Caps pakai motor. Wah, ini akhirnya turtle pertama nih setelah 3 game dari Geekslate ya. Turtle pertama di turtle kedua game kali ini bisa diamankan, sementara untuk emblemnya sendiri cooldown dari Battle Spell Reduction yang diamankan dari kedua jungle-nya dan full damage to monster. Nyaris saja tarikan dari Ruby. Kalau kena tadi mungkin damage-nya bisa cukup sih. Itu sih informasi yang mengerikan ya, karena nggak ada satu Emo Vendor tapi Rapture terpaksa melakukan satu flickernya karena serangan bertubi-tubi mulai dibangun oleh arah Kisena. Bahkan mempressure di arah satu outer turret ya. Ada Pranata, Okta dan juga Slowly membuat dari Geekslate, terutama dari Rapture-nya mencoba defend Jasmine ke arah Slowly. Asura Aura dan bahkan dengan kebantuan Gold Altar membuat Extor pun tidak bisa diselamatkan lagi. Don hadir ke arah belakang, Renes menjadi target operasi, tapi satu Spear of Destruction belum bisa mengenai tubuh dari sosok Renasme itu sendiri. Mid-nya masih aman, masih bisa di-clear juga ternyata. Gak ribet-ribet banget. Dari keduanya bisa dilihat dominasi RRQ lagi-lagi ya. Dari early-nya nih masih terasa untuk pressure-nya. 5 point kill berbanding gak ada kill sama sekali dari Geekslate. Ini pertukarannya gak bagus banget. Mirip dengan game kedua tadi. Namun momentum yang dimiliki sama Geekslate adalah memang dari mid sampai ke late game-nya. Dimana ketika saja dari Rapture pakai Divine Judgment-nya buat inisiasi, di momen Renesmee-nya memang udah siap dengan itemnya, dengan power spike dari hero-nya. Dia bisa kasih follow up dan ya siapa tahu dia kayak game kedua tadi ditarik ulur dan akhirnya bisa untuk dominasi balik. Oke, benar-benar butuh kesabaran tinggi pasti dari Geekslate setelah dihajar bertubi-tubi dari satu outer turret yang berhasil dikantongi oleh Pranata. Di saat 5 detik lagi Turtle bakal muncul. Teman-teman dari Aror Kisena bakal coba untuk menginvasi area tersebut. Tapi sebelumnya mereka bakal coba untuk maju ke area tengah. Karena udah ada 3 member dari Aror Kisena yang mencoba untuk menginvasi. Tapi malahan Di mirroring di bagian atas sana. 4 member dari Geekslate Junior mencari sosok Don berada. Turtle-nya bakal dilepas begitu aja. Tapi untuk satu outer turret bakal coba untuk diamankan. Tapi enggak. Don sangat peka. Bear terutama dan juga Okta yang langsung berbondong-bondong menjaga di mana Don berada. Masih aman, masih bisa di defense untuk inner turret di bagian top lane. Dan trade-nya tadi sama Turtle berarti ya. Lagi-lagi Turtle diamankan oleh RRQ. 2 Turtle di game kali ini dan 1 Turtle untuk Geekslate Junior. Dominasi dari segi gold mulai terasa sekitar 4.000 gold ya dari RRQ yang diunggulin. Dan lagi-lagi Orange Buff menjadi tujuan dari RRQ Sena. Ini Slowly emang bener-bener gak slow ya. Gak ada slow-slownya. Gak ada dia. Bener-bener fast banget untuk bener-bener mencuri ke area purple buff ataupun orange buff. Tapi lihat bagaimana Rapture sama dengan Renesmee. Udah ada Octane melakukan flanking ke arah belakang sana. Emo Vendor dari Bear hampir saja mengenai tubuh Rapture, tapi tidak ada yang tertarik di sana. Hampir, dan itu tidak akan pernah cukup. Oke, Exort coba untuk ngambil ke arah Little Wonder yang masih bisa diamankan oleh Don barusan. Lagi-lagi ya, kali ini RRQ harus bermain lebih agresif. Gak boleh stay di zona nyamannya. Karena kita tahu, tarik ulur dari Geek Fam nantinya di momen Lord apalagi. Mereka tuh menguasai banget tekniknya. Bisa nahan Lord dan I'm offended. Yang gak berhasil kena ke siapa-siapa. 2 kali Bear kita melihat I'm offended yang gak kena siapa-siapa. Targetnya selalu mengarah ke arah Rapture, tapi mungkin kali ini bisa dibalik. Tunggu Rapture-nya narik. Nah ini baru dia bisa melakukan nama Vendor. Kali ini Rapture dengan adanya Donald Walkin dari Bear. Coba untuk memukul mundur Rapture-nya. Berbondong-bondong juga dari RRQ Sena memilih untuk mundur. Coba untuk mencari posisi yang lebih tepat. Slowly udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Cuman akhirnya momen-momen dari RRQ Sena dan juga Geekslate Junior di menit 8 ini lebih slow permainannya. Temponya lebih tertata lah. Walaupun memang tetap gold ini RRQ yang unggul. Tapi paling enggak, permainan dari Geeknya enggak terburu-buru. Dia enggak gerasak-gerusuk masuk, dia enggak sampai kayak banyak banget objektif yang hilang. Mungkin dari beberapa buff masih tercuri, tapi enggak sebanyak buff di game sebelumnya.
lebih tenang mungkin bisa dibilang ya. Mereka lebih mikirin untuk resikonya juga. Oke, Council udah mulai dibuka. Rapture mencoba untuk flicker Altar. tapi gak bisa dapetin apa-apa. Recruit Altar yang dibuka. Meng-counter serangan dari Gigslade Junior. Bahkan Dawn di depan sana. Terjadi incaran warga. Belum ada yang tumbang satu pun player dari Ararki Sena dan juga Gigslade Junior. Saat yang bersamaan, Lord bakal coba untuk diamankan oleh Slowly dan juga teman-teman Ararki Sena yang lainnya. Memancing keributan di area Lord. Gigslade Junior, terutama dari Exort, bakal beradu retribution walaupun sama-sama yang belum sawi tapi pasti Slowly lebih kuat dari segi retributionnya mau nggak mau. Harus coba untuk menarik ke arah Slowly dengan adanya Rapture. Dari level kelihatan sih sebenarnya. Dan lagi-lagi ya, nggak terlalu pede nampaknya dari RRQ mau fight dulu. Mereka dicoba usir dulu. Black Shoes sudah keluar dari Elzula di bagian belakang masuk. Kali ini dari Adam. Demonic Force keluar mengincar ke arah Slowly terlebih dulu. Lordnya belum di-reset. Slowly masih mengamuk di arah depan dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Exort. Coba untuk dibalikan keadaannya kali ini. Slowly coba kabur. Tidak ada altar. Nggak bakal bisa diselamatin dan masih bisa memeluk turret. Selamat sudah dari Slowly tapi nggak untuk Bear dan juga Exort. Ada satu defense adjustment karena Dawn Rapture merelakan nyawanya untuk teman-temannya. Dan Dawn berhasil menambahkan 1 poin killnya. Bagian tengah sana akan menjadi target operasi, tapi Lordnya berjalan di bagian atas. Bakal menjadi konsentrasi lebih bagi Ararki Sena. Lagi-lagi kontes di arah Lord selalu didominasi oleh Geek Fam. Entah kenapa. Bahkan kali ini dengan Lord yang pertama. Kita tahu ini Lord yang memang sebenarnya bisa diambil sama RRQ karena memang dominasinya RRQ yang kelihatan banget dari segi gold, dari segi level. Ternyata bisa diantisipasi sama Geek Fam dan kali ini menjadi keuntungan untuk Gigslade sendiri. Ya, adanya beberapa hero sisi dari Gigslade yang membuat dari Slowly akhirnya nggak bisa bergerak. Dan lihat aja, Slowly dengan Mortal Coil-nya masih cukup tanky dan bahkan memberikan pressure lebih terhadap anak-anak Gigslade Junior. Dawn coba untuk memberikan cutting di bagian belakang. Dan satu Asura Aura hanya untuk lebih cepat clearing minionnya aja. Dan mencoba dari Ararki Sena membalikan keadaan Okta kali ini. Memaksa dari Elzura terpaksa mengeluarkan satu Black Shoes. Sehingga informasi yang apik sudah diberikan kepada Ararki Sena. Lumayan sih sebenarnya. Dari goldnya udah mulai ngejar ya Gigslade. Dan kalau kita lihat dari item, mungkin Povius nih yang udah punya item Dominance Ice, dia ke arah Ice Queen One, adanya efek slow nanti untuk utility itu enak banget. Ditambah Kaja dari Rapture, dia mengarah ke Arena Shield sepertinya. Biar nggak gampang nih untuk dipok damage sama Okta, sama Dawn. Karena memang item dari Okta yang udah jadi juga Clock of Destiny, Lightning Torch kan udah sakit pastinya nih dari dua item ini. Jadi nggak harus respect lah terhadap magical damage yang bisa dikeluarin terus-terusan sama Okta. Yes, dan sedangkan dari Moskov sendiri masih menunggu DHS yang jadi. Dia lebih milik arah WON. Sangat-sangat respect dari Pranata terhadap Renesmee. In fight, mungkin saja bakal bisa terjadi. Apalagi ada player yang udah siap siaga di sana. Bisa memberikan El Momentonya dengan adanya Vendetta. Tapi ternyata mereka mengurungkan niatnya. Dawn, ayo lo Dawn. Buset batu banget Buset. Elzura. Dia jalan ke situ cuma buat recall-recall Iya loh. loh. Effortnya banyak ya buat Iya. jalan ke belakang turret. Tapi Renesmee berhasil merontokkan satu turret di bagian bawah. Bakal jadi PR besar bagi Ararki Sena untuk memajukan cita-cita minion yang ada di bawah sana. Tapi bakal ada mirroring ini terjadi karena di bagian atas bakal coba untuk dirontokkan juga. Dan dapat oleh Pranata bersama dengan adanya Slowly juga memaksa Adam mundur sampai ke teritori terakhirnya. Satu buah Spear of Destruction. Belum bisa untuk mendestruction mana-mana. Sebenarnya untung sih RRQ lagi-lagi. Karena mirroring yang coba dilakukan Gigslade di arah bottom lane tadi nggak dapetin apa-apa. Dia coba pick off dan Rapture ternyata udah keluarin Divine Judgment-nya karena lampunya sudah mati. Dan Dawn kali ini di posisi depan, Lordnya kembali diinisiasi oleh RRQ. I'm offended dari Bear again and again, gak kena siapa-siapa. Exort masih mencoba untuk menyelamatkan diri tapi Demonic Force dari Adam memberikan Altar, pressure tambahan dan Okta. Gak ada Cult Altar untuk beberapa detik ke depan. Tapi lihat bagaimana Adam mencoba untuk menyelamatkan diri karena Pranata begitu free hit dan again and again. Lordnya bisa di-cancel begitu aja. Slowly menerima banyak sekali ancaman, menerima banyak sekali damage. Tapi dengan tubuhnya yang begitu kuat,
masih bisa bertahan di garis depan. Okta udah datang lagi nih dengan pasifnya, dia bisa langsung respawn. Tapi kalau kita lihat dari altarnya sepertinya belum ready nih. Nggak tahu berapa second lagi karena tadi ke-trigger di arah bottom lane. Kali ini slowly ditarik dari Rapture dan Exo. Lagi-lagi mendapatkan Lordnya. Bisa untuk divide kali ini slowly yang ada di bagian depan. Rapture masih nahan berapa damage dan slowly menjadi korban pertama menyusul dengan Bear. Next target down. Bakal coba untuk dikejar lagi kali ini Okta yang tumbang duluan. Menyisakan 2 pemain dari Senna dan bahkan hanya Pranata sendiri. Pranata sendirian, dia bakal bingung apa yang akan dia harus lakukan. Tapi lihat bagaimana Gigslade Junior yang ngendorin serangan. Mereka dapat momentonya, mereka langsung maju untuk menghancurkan satu di bagian tengah. Outer turret berhasil dirontokkan, Lord sudah mulai berjalan. Hadirnya Okta bakal coba untuk membantu Pranata yang harus ngedefense sendirian dengan memiliki damage yang banyak. Lord Enhance kali ini benar-benar coba untuk dimanfaatkan oleh Gigslade Junior. Mereka memegang jalannya pertandingan di menit yang ke-15. Masih sempet sih, udah spawn juga Okta tapi kayaknya belum punya altar lagi. Atau harusnya udah sih, memang lampunya aja mungkin bug. Tapi untuk di atas, di arah top lane kayaknya nggak bisa untuk diselamatin lagi. Dan wow, satu hit lagi dari Lordnya ternyata masih bisa aman untuk base turret. Oke, masih aman sentosa dari base turret yang ada. Dari teman-teman RRQ Senna, pressure berbalik. Gigslade Junior, mereka bakal coba untuk memberikan pressure terus-menerus, slowly di garis depan. Tinggal menunggu bagaimana Bear bisa mendapatkan orang yang tepat dengan I'm Offended. Karena berkali-kali kita melihat Bear belum bisa mendapatkan hal tersebut. Satu base turret hancur di bagian atas, teman-teman dari Gigslade Junior memilih untuk mundur. Mereka nggak mau terlalu gegabah untuk bisa masuk ke depan. Dan mengambil setiap source yang ada, mengambil ke arah purple buff yang dibutuhkan oleh slowly. Dan kali ini keadaannya benar-benar terbalik. Wow. Gigfam, dia bermain dengan Gigslade, dia bermain dengan sabar ya, dengan tempo yang dia tenang. Dia dapetin Lord 2 kali, dapetin satu base turret, tapi habis itu dia nggak buru-buru nih untuk melakukan endgame. Dia nyantai lagi, dia mundur lagi, dia bawa dulu gamenya lebih lama lagi, lebih santai. Sementara RRQ kali ini yang lebih kena pressure gak sih dari segi mental, dari segi in-game. Dimana dominasi dari awal dilakukan sama RRQ, tapi masuk ke mid game, Lordnya tetap didominasi sama Gigslade. Ini bakal menjadi pukulan keras pastinya untuk RRQ Senna. Ketika berada di Lord Pit, mereka entah kenapa gak bisa maksimalin apa yang mereka punya. Iya, kayak kehilangan arah ketika udah ada Lord di depannya. Kayak kamu ketemu sama cewek cantik tapi akhirnya kamu cuma termenung lihat dia dari kejauhan. Aduh, bahaya sih memang kalau kayak gitu. Iya, gak berani untuk nyapa, tidak berani untuk menyentuh juga. Dan itu mungkin terjadi dari RRQ Senna. Dan untuk Gigslade Junior, mereka bermain sat-sat-sat. Benar-benar bermain dengan cepat untuk memancing keributan di area Lordnya. Dan Lord berikutnya bakal hadir dalam hitungan detik saja, 10 detik ke depan. Memajukan pastinya cita-cita minion dulu dari Gigslade Junior untuk bisa mengamankan Lord yang berikutnya ini. Ya, mau gak mau nunggu Lord dulu. Mereka ya tahan aja. Kalau bisa di freeze juga dari minionnya biar nggak dapetin gold lebih lagi dari RRQ. Karena kondisi dari goldnya Gigslade itu sebenarnya unggul tapi nggak jauh loh. Dia ya paling 1.500 lebih lah. Kurang lebih 1.500. Itu bisa dikejar dengan mudah walaupun memang udah sampai di 40.000 gold. Ya item sih masih ada yang belum full mungkin ya. Dan masih ada yang belum bisa gonta-ganti item juga. Soalnya baru menit ke-17 juga. Mungkin yang rich guy yang dari masing-masing tim bisa lah untuk gonta-ganti item. Yes, yang paling tajir pastinya. Tapi lihat Elzura berada di garis depan sana, memberikan presence-nya. Tapi lihat bagaimana Rapture dengan ada flicker di Jasmine membuat slowly kehilangan immortal. Dan ini adalah momentum yang baik untuk Gigslade. Tapi ada count altar, save the day untuk sosok dari slowly. Dan lihat bagaimana Jasmine dibalikan keadaannya. After double kill, Rapture hilang. Tapi lihat bagaimana Bear yang mencoba untuk memberikan badan. Tapi ada di sana pasti melakukan satu demo revolt. Tapi Pranata tidak bisa dibendung kembali. Dan Okta yang mengamankan point kill tersebut. Tersisa Elzura dan juga Extor. Elzura yang bisa mendapatkan 1 point kill. 3 ditukar 2. Kali ini dengan adanya sosok Extor. Tapi lihat damage dari Pranata sudah benar-benar menyakitkan. Membuat dari Extor memilih untuk kabur aja. Dan mungkin ini akan menjadi Lord yang bakal dipegang oleh RRQ Senna. Apakah ini akhirnya RRQ Senna bisa dapetin Lordnya? Di Lord yang ketiga mungkin karena Exortnya udah low banget. Akhirnya Mortal Coil lagi Pranata. Zoning habis. Elzura yang bisa mendapatkan killnya. Kembali dengan recall dan reset dari Lordnya. Gigslade masih memegang momentum. Elzura
sangat tahu prioritasnya seperti apa. Dan Pranata yang terlalu offset bisa dihentikan. Rapture Elzura masih mencoba untuk maju ke arah depan. Ada efek slow dari Ice Queen Wanda slowly. Perlahan tapi pasti cukup sekarat keadaannya. Dan lihat bagaimana dari Gigslade Junior. Mereka bakal fokus untuk ngamanin ke arah Lordnya. Lord berhasil mereka kantongi. Dan untuk ke arah Kisena, mereka harus ngedefense lagi. Momentum yang hampir saja tercipta untuknya digagalkan kembali. Waduh, lagi-lagi Lord ketiga yang bahkan tadi gue pikir akhirnya RRQ dapat Lord Band. Tapi Iya, ternyata ada Pranata yang bisa di zoning sama Elzura. Dia tahu power sih dari Elzura. Karena ada Black Shoes juga kan, serba salah. Pranatanya mau mukul dia, ya dia mah gak apa-apa pukulin aja sini nanti ke Black Shoes gitu kan. Iya. Sementara nggak ada defense magical dari Moskovnya Pranata. Makanya damage dari Elzura tadi itu masuk semua dan kita melihat darahnya bocor banget langsung hilang. Itu yang akhirnya membuat Lordnya free untuk teman-teman Gigslade. Pertanyaannya masih bisa nggak nih RRQ Sena untuk melakukan defense? Karena secara hero-nya dia masih punya altar loh. Sama Bear yang bisa counter initiate. Oke, kita bakal melihat aja defensive mechanism seperti apa yang bakal muncul bagi RRQ Sena. Setelah mendapatkan pressure, lihat bagaimana Elzura terus mengepres ke arah Pranata. Black Shoes sudah dikeluarkan. Ada satu flicker dan juga Divine Judgment. Okta dalam ancaman tershutdown sudah di tangan Elzura. Dan lihat bagaimana Exor mencoba untuk mengambil setiap objektif yang ada. Bear kehilangan immortality-nya. Oh no. Dan Gigslade Junior bakal coba untuk merasak maju ke arah depan. Ada Pranata yang begitu free, tapi Base-nya? Pranata gak bisa lagi untuk mempertahankan. Press terakhir dan Gigslade Junior